Nah, kalau saya tanya, menurut jenengan seberapa harus sih tindakan Ruhut ini di proses hukum? Ya, fakta itu yang saya bilang dalam perspektif sosiologi hukum, equality before the law itu hanya mitos. Yang kemarin kita sempat juga bicarakan di catatan demokrasi itu kan, ya itu equality before the law mana? Itu hanya mitos sebenarnya. Jadi Oke. bisa dikatakan just a myth gitulah. Yang itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya that lie daily atau ya kebohongannya itu sebenarnya dibuktikan setiap hari begitu. Oh, Nah, penegakan hukum seperti ini biasanya itu lazim dilaksanakan pada sistem pemerintahan yang mengaku demokrasi tetapi otoriter gitu loh. Ya kan ada. Jadi mengakunya yap. demokrasi tapi sebenarnya otoriter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di channel Prof. Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, sudah ada di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bajunya merah-merah, kayaknya ada satu hal Ada yang akan something. gitu. Baik, Bukan Prof. politisi merah loh, bukan Iya. akademisi merah. Oke, Prof. Suteki, kita lagi viral di Twitter itu soal postingan meme ya dari Anies Baswedan yang Mhm. kemudian diposting oleh Ruhut Sitompul ya, Mhm. yang Pak Anies itu pakai baju adat Papua. Nah, lalu yang menariknya itu kan agak meleceh, bukan agak sih, itu kesannya melecehkan. Tapi yang tersinggung itu Ruhut Sitompul itu dipolisikan oleh warga Papua. Mhm. Nah, ini ada berita yang coba saya baca, Prof, Ya. dari FIFA. Judulnya posting meme atau meme Anies pakai baju adat Papua, Ruhut Sitompul dipolisikan. Politikus PDIP Perjuangan, Ruhut Sitompul dilaporkan ke polisi buntut unggahan meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memakai baju adat suku Dani, Papua. Hmm. Dia diduga rasis atas postingannya itu. Nah, laporan diterima di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP-2299 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 Mei 2022. Ruhut Ya. dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang UITE. Nah, polisi pun membenarkan, Prof, adanya laporan ini. Hmm. Dan menariknya, pelapor ini selaku pemuda Papua. Ya, pemuda Papua melaporkan akun @ruhutsitompul ke Polda Metro Jaya. Nah, ini diakui oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan kepada wartawan pada Kamis kemarin, 12 Mei 2022. Nah, ini dia editan fotonya, Prof. Ya. Nah, editan fotonya seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, Prof, semua kan sudah tahu kalau postingan ini tuh, atau kalau postingan yang mendebar hoax atau Hmm. postingan yang rasis, bernada rasis itu kan melanggar hukum, Prof. Ya. Namun juga di tengah-tengah masyarakat itu ada anggapan kalau penegakannya itu tergantung siapa pelakunya. Hmm. Nah, kalau saya tanya, menurut jenengan seberapa harus sih tindakan Ruhut ini di proses hukum? Ya, fakta itu yang saya bilang dalam perspektif sosiologi hukum, equality before the law itu hanya mitos. Yang kemarin kita sempat juga bicarakan di catatan demokrasi itu kan, ya itu equality before the law mana? Itu hanya mitos sebenarnya. Jadi Oke. bisa dikatakan just a myth gitulah. Yang itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya that lie daily atau ya kebohongannya itu sebenarnya dibuktikan setiap hari begitu. Oh,
Nah, penegakan hukum seperti ini biasanya itu lazim dilaksanakan pada sistem pemerintahan yang mengaku demokrasi tetapi otoriter gitu loh. Ya kan ada. Jadi ngakunya Yap. demokrasi tapi sebenarnya otoriter. Nah, dalam hal ini penguasa itu menggunakan hukum itu sebagai sarana untuk apa? Melanggengkan dan melindungi status quo. Serta apa? Di balik itu ya melemahkan pihak-pihak yang berseberangan. Itu karakternya, itu pada umumnya begitu. Nah, kalau mengaku ini negara hukum dan juga mengutamakan equality before the law, maka dugaan kuat adanya pelecehan atau mungkin juga penghinaan atau bahkan rasis gitu ya, Betul. dengan unggahan di media sosial seperti yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul itu harus dan menurut saya wajib ditindaklanjuti. Ini kan persoalan perasaan yang sebenarnya memang perasaan itu dilindungi oleh hukum itu loh Mas. Jadi kalau kita bicara tentang pelecehan, penghinaan, penistaan itu yang diomongkan itu perasaan. Dan makanya saya kan kemarin saya juga katakan hukum itu konsen pada perasaan juga gitu ya. Jadi perasaan itu memang perasaan itu terhina, ternista atau dilecehkan itu dilindungi oleh hukum. Maksudnya ketika ada orang yang melakukan itu maka hukum akan tampil untuk melakukan pembelaan kan begitu. Nah, polisi itu kalau kita lihat macam deliknya itu delik biasa, sebenarnya bisa langsung menindaknya tanpa harus menunggu ada orang atau kelompok orang untuk melaporkannya. Begitu ketemu misalnya kan ada cyber patroli ya Mas ya. Itu kan ada kan patroli cyber yang dilakukan oleh Barreskrim itu kan bisa dilakukan itu. Nah, kalau terjadi memang ada indikasi pelanggaran Undang-Undang ITE dan apalagi juga ada indikasi pelanggaran terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis, itu polisi bisa langsung bertindak sebenarnya tidak perlu menunggu karena ini deliknya delik sifatnya itu delik biasa. Kita maknai begitu. Nah, misalnya orang mengatakan, wah apa ini rasis? Nah, kita lihat misalnya di pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 itu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, itu kan mengatur tentang tindakan apa sih yang dimaksud dengan diskriminatif itu dan terkait dengan rasis. Nah, di pasal itu disebut begini, tindakan diskriminatif ras dan etnis itu bisa berupa ini yang terkait dengan Luhut langsung ya, menunjukkan kebencian atau rasa benci. Loh Mas, ini rasa loh ya. Rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan apa? Ini, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Ya, jadi ya membuat itu kan tidak langsung dia sendiri yang membuat, pokoknya itu ada bisa sesuatu yang dibuat orang lain atau dia buat sendiri, kemudian ditempelkan di media yang sifatnya umum ya. Ini kan tempatnya di Twitter kan. Betul. Jadi menurut saya adalah wajib gitu ya. Itu diproses hukum biar apa ya tadi, biar equal dengan pihak yang dulu ya beberapa itu sempat juga dianggap telah menyebarkan atau mengunggah sesuatu yang sifatnya itu ada unsur kebencian di situ. Ya seperti misalnya yang sekarang masih ditangani kan ada Mas Edi Mulyadi. Ya kan? Mas Edi. Ya, lalu yang juga ditangani adalah Rektor ITK yang kemarin kita bahas ya, kami bahas di catatan demokrasi itu. Ada juga Ferdinand Hutahayan. Hutahayan itu kan juga terkait dengan persoalan ini. Jadi biar equal gitu deh. Nah gitu Mas. Jadi harus diproses oleh hukum. Ya, baik. Berarti wajib diproses ya. Tapi apa komentar Prof. Suteki terkait dengan kandungan narasi yang dibuat Ruhut, baik itu dari segi jenengan sebagai akademisi, sebagai masyarakat Indonesia, warga negara, atau pokoknya sebagai Prof. Suteki itu bagaimana memandang narasi yang kemarin saya memberikan komentar begitu, itu kan menurut Anda lah, saya bisa berpendapat gimana? Ini menurut Prof. Suteki kan gitu kan. Betul. Maka beberapa kali kalau saya berpendapat kan menurut saya saya boleh berpendapat, siapapun boleh berpendapat, katanya demokrasi kan itu. Nah, dari sudut rasa Mas, itu terkesan narasi pendek Ruhut Sitompul itu menurut saya memang patut
diduga telah menyerang kehormatan Anies. Dan juga suku suku di Papua ya, suku Dani. Betul. Ya. Nah, Pakaian adat Dani. Ya, jadi khususnya menyangkut pakaian adat dan segala atribut yang ada di situ. Karena ini kan ada pengakuan, sebenarnya itu adalah editan. Loh, malah ngeri Mas. Itu editan. Yeah. Seandainya bukan editan, itu mungkin masih bisa kita bisa kelompokkan, itu tidak ada rasa menyinggung orang karena memang atau kelompok orang karena itu bukan editan. Tapi begitu editan, maka editan yang menampilkan pakaian adat tertentu itu, wah itu jadi masalah besar itu. Betul. Dan menurut saya memang layak lah atau wajar lah kalau warga Papua itu memang seharusnya marah. Sebenarnya kan warga adat manapun ketika budaya pakaiannya itu digunakan untuk bahan olok-olok, tertawaan, atau juga hinaan itu kan boleh mengajukan protes, bahkan marah tadi. Dan kalau perlu itu tadi ya melaporkan, dan ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Untuk apa tadi? Untuk meminta perlindungan hukum. Dan ini tadi kalau kita lihat ya, apakah itu nanti dikaitkan dengan ujaran kebencian atau pernyataan rasa benci terhadap suatu golongan atau kelompok, atau juga tadi yang sifatnya itu ras dan juga etnis itu. Nah, kita juga lihat kan ada tokoh Papua yang kita kenal Bang Natalius Pige itu yang juga mempertanyakan kebenaran foto itu. Bahkan dia mengatakan, kalau ini editan, itu justru penghinaan gitu loh. Betul. Nah, tadi itu bisa dikatakan sebagai blasphemy gitu lah ya, penghinaan itu. Nah, sementara itu di luar komentar-komentar yang gampangnya itu tidak mendukung atau justru mencela gitulah ya Ruhut, tapi Ruhut sendiri tetap menyatakan bahwa ini saya itu tidak menghina. Nah, itu biasalah. Jadi kalau orang melakukan klarifikasi atau apa itu sebenarnya ya bisa dikatakan itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang sudah ditampilkan itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari unsur kalimat yang dia katakan itu kan, dia itu kok pakai pakaian adat kemana-mana, misalnya ke Jogja pakai pakaian Jogja, nanti ke mana lagi Kalimantan pakai pakaian adat Kalimantan. Kok supaya dikatakan sebagai orang Indonesia asli. Lalu apa masalahnya gitu loh? Ini kan sudah malah lebih detail lagi ini kalau itu ada unsur kebencian terhadap ras. Kan Anies itu orang Arab kan, maksudnya keturunan Arab misalnya. Kalau dikatakan itu golongan, dulu kan ada golongan-golongan, ada pribumi, ada Eropa, ada Timur Asing, itu kan ada Arab. Betul. Nah ini keturunan Arab, betul kita akui itu keturunan Arab kan gitu. Tapi ketika itu sudah dinyatakan bahwa kok malah pakai pakaian ini biar dikatakan sebagai orang Indonesia asli, itu kan berarti sudah menyinggung persoalan ras lagi, yaitu ras Arab, dan itu dihindari supaya kesatuan dan persatuan kita itu tetap terjaga. Hal-hal yang demikian yang sifatnya rasis mestinya dihindari, termasuk politikus namanya Ruhut Sitompul itu. Oke, menarik. Prof, yang paling mendasar ya, pertanyaan why. Kenapa sih ada muncul politisi-politisi semacam ini? Dan sebetulnya apa yang ingin Prof Suteki sampaikan pada fenomena kemunculan politisi model Ruhut Sitompul ini, Prof? Ya, kalau kita telusuri ke belakang itu kan Bang Ruhut ini kan biasa, mungkin kita bisa mengatakan dia itu sosok yang oportunis gitulah ya. Oportunis artinya ya tergantung kepentingan, pindah-pindah partai, pindah kepada kelompok-kelompok itu ya, kayak orang sering mengatakan kayak kutu loncat ya, politikus kutu loncat. Dan memang tidak salah politikus dalam sistem demokrasi sekuler yang itu kan biasanya oportunis, Mas. Karena memang karakter sistem pemerintahan yang demokrasi sekuler itu memang tidak menuntut adanya kesetiaan dan idealitas. Kan tidak ada itu. Semua itu serba cair. Ya.
Lah, bahkan kata orang itu yang apa istilahnya tidak ada apa Mas teman dan musuh abadi kan. Iya, Yang iya. abadi itu adalah kepentingan kan begitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan politik itu sering dikatakan sebagai dunia yang kotor. Nah, kalau dunianya kotor, lalu pemainnya siapa? Ya pemainnya itu biasanya cenderung berbuat kotor, berperilaku kotor kan itu kan. Nah, Oke, boleh oke. jadi akan menggunakan semua cara untuk Hmm, mencapai tujuan politisnya itu. Tidak peduli halal, haram, baik, betul. buruk, ya, etis, tidak etis, rasis, tidak rasis. Kalau perlu begitu kan, apakah itu Hmm, hinaan atau pelecehan terhadap pihak yang berseberangan, wah itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau ini kan, kalau macam seperti ini misalnya, itu betul-betul kita bisa memberikan statement itu adalah politisi yang kurang baik atau busuk gitulah ya, politisi ya. bunglon atau mungkin nah, jenis stigma-stigma yang lain. Nah, tapi saya berharap ya Bang Ruhut ini tidak termasuk yang demikian kan gitu. Nah, cuma kalau Oke. kita lihat fenomena yang ada itu kadang-kadang kita gemes juga di demokrasi yang sekuler itu politisi itu betul-betul ya, waduh, kita mau ngomong yang itu nggak enak itu. Nah, saya berharap politisi itu punya idealitas, yaitu apa? Untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, bukan hanya kepentingan partai atau kelompoknya itu gitu. Bahkan jika partainya itu salah, ya harus berani mengakui kesalahan dan bukan apa? Membela membabi buta, apalagi kemudian juga menyerang pihak yang lain. Nah, saya kira tidak perlu maksudnya ya, menyerang lawan dengan narasi yang jahat, melainkan tunjukkan kebaikan dan prestasi diri sehingga tadi pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan itu terus bisa dilakukan. Nah, itu pasti kan kalau memang dilakukan yang demikian itu adalah politisi yang sebaliknya itu adalah politisi yang mulia, bukan Ya. politisi yang buruk itu. Nah, saya kira memang Oke. kalau ada publik yang melakukan kecaman-kecaman itu, saya kira kita atau saya pun harus mendukung kecaman itu ya atas apa namanya ulah Ruhut Sitompul itu karena apa? Saya dalam hal ini juga menilai Bang Ruhut itu tampaknya terkesan itu ya menyebar ujaran kebencian ya lebih pada itu daripada menjadi oposisi Anies yang sehat kan itu. Iya, Karena betul, sekarang ini betul. kan ada santer kan juga Anies itu akan dicalonkan atau ya santer ya untuk calon presiden tahun 2024 mendatang. Dan Mas kan juga lihat Betul. ketika berhadapan dengan Ahok kan Ruhut itu ada di mana? Anda tahu kan? Nah, Ruhut itu kan ada di kubunya Ahok kan itu. Nah, Iya, sekarang betul, kalah. betul, betul, betul. Nah, Iya. saya bukan ahli politik, maksud saya ada dugaan besar lah kalau dendam politik itu tampaknya masih Betul, betul. terasa sampai sekarang begitu. Oke, baik, baik. Prof. Suteki, pertanyaan terakhir dari saya, Prof. Berhubung Jen dengan bajunya merah nih, Prof. Saya mau nanya, Prof. Bagaimana tanggapan Prof. Suteki terkait dengan para politisi merah ya? Yang sebelumnya dulu kita tahu dari politisi merah juga menghina bahasa Sunda ya. Dan sekarang menghina adat Papua atau pakaian adat suku Dani. Ini fenomena apa, Prof? Atau bagaimana dengan melihat semacam ini, hal semacam ini? Ya soal politisi merah ya, atau tadi disebut ada Mas Arteria Dahlan itulah ya, yang dulu sempat diduga juga menghina komunitas Sunda ya dengan bahasa Sunda itu. Kalau beliau itu kan bisa dikatakan dapat berlindung di balik hak imunitas ya sebagai anggota dewan. Namun demikian menurut saya bukan berarti tindakan Arteria Dahlan itu dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Nah mestinya kan menurut saya ya itu tetap diproses ya setidaknya oleh Dewan Kehormatan DPR. Nah bila perlu ya ke arah hukum pidana kan itu apa sebagai pembelajaran agar politisi itu tidak gampangnya itu asal jeplak ya dengan menggunakan hak-hak imunitas atau apa itu ketika mau mengomentari fakta hukum atau fakta sosial politik tertentu. Nah untuk Bang Ruhut ini mau berlindung dengan hak apa? Beliaunya juga bukan maksud saya tidak anggota dewan ya kan?
Nah, tapi ya itu tadi, saya kira di baliknya Ruhut itu kan ada partai ya partai yang dibela tidak lain. Dia kan termasuk politisi PDIP ya kalau nggak salah ya. Betul, betul. Itu kan masuk di sana. Apakah nanti juga akan berlindung di balik PDIP? Nah itu memang jadi masalah besar. Dan menurut saya memang PDIP ketika tadi saya katakan, ketika partai di situ tahu ada orang yang atau anggota partainya yang tidak benar atau berlaku tidak benar, jangan dibela. Kalau diberikan haknya atau dibela dalam arti itu untuk dilindungi hak-haknya, oke. Tapi membela persoalan kesalahan atau dugaan kesalahan itu menurut saya tidak perlu. Jadi artinya misalnya memberikan pendampingan atau memberikan apa istilahnya itu advokasi dan seterusnya itu memang boleh dilakukan begitu. Betul. Nah, akhirnya kita juga harus tahu bahwa ketika terjadi dugaan yang demikian tadi di awal saya katakan itu memang seharusnya diproses ya, diproses menurut hukum. Jangan kemudian ngabar kalau istilahnya orang Jawa itu begitu saja hilang. Saya memang belum mendapat informasi yang akurat tentang tindak lanjut dari dulu tindakan Arteria Dahlan itu. Apakah dari sisi Dewan Kehormatan DPR itu sudah memberikan sanksi tertentu, ya setidaknya teguran tertulis ya. Saya kira itu penting sekali. Nah, jadi kalau sekarang politisi PDIP Ruhut Sitompul dipolisikan oleh pemuda Papua tadi, saya kira memang itu wajar dan menurut saya memang harus diproses menurut hukum. Nah, sebelumnya kan kita juga yang tadi saya sebutkan tahu bahwa Arteria Dahlan itu juga diduga rasis kan. Nah kalau ini nanti juga dibiarkan begitu, nah terus nanti lama-lama orang itu mudah sekali untuk rasis. Mas kan tahu kan hanya mengatakan dasar Arab itu aja namanya rasis loh, Mas. Iya, betul, itu betul. Sudah rasis itu. Nah apalagi itu ya sudah mengunggah lalu di media sosial dan seterusnya. Jadi menurut saya memang itu konten yang bernada rasisme. Dan apalagi beliaunya kan bukan kapasitas sebagai anggota dewan dan juga bukan dalam rangka menjalankan tugas kedewanan. Artinya tidak bisa berlindung di balik hak imunitas anggota dewan. Nah, pertanyaan kita kan apakah nanti juga akan menyusul Ferdinand Huta Hayan? Nah itu kita agak sanksi juga ini, maaf ya, saya agak sanksi juga kan tadi di awal. Mas Ab sudah mengatakan kok tergantung dari siapa yang melakukan dan ada kepentingan apa di balik itu. Tapi menurut saya memang masyarakat, maksud saya ini bukan provokasi ya, masyarakat Papua ya terutama masyarakat adat Dani itu wajib untuk, bukan wajib, maksudnya seharusnya karena kalau saya katakan wajib kan seolah memaksakan harus melakukan tindakan hukum pidana misalnya. Ini bisa juga dilakukan restoratif justice ya. Beberapa kali saya katakan begitu. Tidak semua perkara itu harus berujung pada pidana atau berujung pada penjara, tetapi kita harus memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya itu sosiologis juga. Misalnya bisa dilakukan restoratif justice ya. Bisa juga begitu. Tapi begini, semua itu nanti tergantung kepada tekanan masyarakat Papua yang tadi dilecehkan ya, terutama masyarakat suku Dani. Dan yang kedua adalah kekuatan politik, serta yang ketiga itu kemauan aparat penegak hukum, Mas. Jadi ada tiga faktor itu. Ya, ada tiga faktor itu. Jika ketiganya mendukung proses hukum, maka nasibnya sama dengan Ferdinand Huta Hayan itu. Namun jika ketiganya melempem, ya nasibnya sama dengan Arteria Dahlan. Dan ada juga kemungkinan buruk yang lain jika Ruhut itu masuk dalam area demonstrasi. Ya mungkin nasibnya akan seperti Ade Armando. Nah itu kan karena apa? Rakyat itu kadang-kadang sudah merasa putus asa itu ya, berharap itu akan mampu untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan itu. Tidak berharaplah ada Eigenrecht atau apa, tetapi ya hati-hati kalau hukum tidak mampu menghadirkan keadilan dan kebenaran,
rakyat biasanya akan mencari jalannya sendiri. Oke, baik. Pada intinya Prof. Suteki memandang bahwa semua tindak kejahatan, termasuk sikap rasisme itu harus diproses ya, Prof ya? Ya, diproses. Soal Baik. prosesnya itu nanti melalui hukum pidana dalam arti berakhir di penjara atau tidak, atau dilakukan restoratif justice itu lain. Tapi yang penting itu harus diproses ya. Betul. Baik. Menarik ya, Prof. Suteki, terima kasih. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya. Dan kita bicara tentang para politisi ya. Para politisi yang kebanyakan ya mereka hidup mencari kepentingan ya, bukan untuk keadilan dan iya, jadi yang abadi itu kepentingan itu, ya. Bukan kawan atau lawan itu. Betul sekali ya. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan ya, dan tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, tonton video-video kita sebelum-sebelumnya dan juga saksikan dan nantikan video-video kita berikutnya karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.